Meskipun selebrita Gisela Anastasia dan Michael Yukinobu sudah ditetapkan polisi sebagai tersangka kasus video pribadi yang kemudian viral, ada kalangan yang menilai jerat pidana terhadap Giselle tidak seharusnya dilayangkan. Alasannya, Giselle merupakan korban dan videonya dibuat untuk kepentingan pribadi. Kita akan bahas pagi hari ini dengan pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fikar Hajar, dan peneliti Institute for Criminal Justice Reform, ICJR, ada Mbak Maidina Rahmawati yang sudah tersambung keduanya melalui daring. Selamat pagi Pak Fikar, Mbak Mai. Selamat pagi Mas Timothy. Terima kasih sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Saya ingin tahu, tadi Mbak Mai sudah sedikit kita dengarkan komentarnya tadi bahwa tidak seharusnya GA ini inisialnya menjadi tersangka, justru di sini adalah korban. Nah, saya dari sudutnya Pak Fikar dulu nih, saya ingin tahu pendapat Anda mengenai proses hukum yang saat ini berlanjut terhadap Giselle. Oke, larangan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi adalah larangan penyebarannya, gitu, ya. Karena membuatnya sendiri di dalam penjelasan dalam undang-undang itu dikecualikan kalau untuk diri sendiri, gitu ya. Tapi yang kemudian menyebarkan, menggandakan, menjual, mengekspor, dan segala macam itu, yang intinya adalah penyebaran, gitu. Oke. Itu yang dilarang sebenarnya, ya. Jadi pornografinya sendiri untuk diri sendiri itu tidak ada larangannya, tapi begitu dia tersebar dia menjadi larangan. Nah, oke. Nah, sekarang persoalannya adalah apa konsekuensi dari terminologi untuk diri sendiri itu. Nah, kalau menurut saya konsekuensi terminologi diri sendiri itu adalah menyimpannya dengan rapat agar tidak tersebar, gitu. Tetapi ketika orang kemudian mengirim entah kepada siapa, kepada sesama pelaku sekalipun, kalau menurut saya itu sudah ada perbuatan mentransmisikan, menyebarkan, gitu. Nah, karena itu kemudian secara hukum itu bisa ditafsirkan sebagai perbuatan menyebarkan. Nah, kenapa? Walau Karena satu kali pun begitu, hanya menuju satu orang, itu pun sudah menurut Anda sudah termasuk menyebarkan. betul, karena itu potensi sudah masuk ke jaringan penyebarannya, gitu, ya. Artinya sangat mungkin di jalanan terintervensi atau terdeteksi oleh orang lain, atau penerimanya juga kemudian karena kekurang hati-hatiannya kemudian bisa tersebar ke tempat lain, atau mungkin juga secara sengaja disebarkan, gitu, ya. Artinya mestinya kalau memang itu konsumsi untuk diri sendiri, kepada siapapun tidak disebarkan. Mestinya itu ininya pengertiannya, gitu. Tetapi ketika disebarkan kepada orang lain, maka dia patut menduga, gitu ya. Dalam konteks hukum pidana itu ada istilah, ada kesalahan. Kesalahan itu bisa sengaja, bisa kealpaan. Nah, di situ ada intinya adalah patut menduga. Apakah itu sengaja atau karena kesalahan, itu patut menduga bahwa itu akan tersebar, gitu. Bahwa itu akan menjadi satu tindak pidana, gitu. Nah, itu yang menurut saya di situ ininya celahnya, gitu. Kenapa kemudian polisi menetapkan artis G itu menjadi tersangka, gitu. Oke, tapi bagi Anda memproduksinya atau membuatnya, karena kalau kita membaca pasal 29 ini kan kita berpikir bahwa membuat dan memproduksi pun sudah menjadi suatu tindakan pidana, begitu. Nah, tapi menurut Anda justru tidak di sini ya, hanya pada penyebarannya saja ya? Iya, kan ini yang dituduhkan adalah pasal 4 nih, yang membuat, menyebarkan dan sebagainya. Nah, ketika membuat, Pak Fikar, mohon maaf tadi kami tidak bisa melihat Anda tadi, mungkin ada cahaya atau lampu yang mati di dekat Anda tadi. Halo, ya. Ya, silakan Pak Fikar. Oke, membuat ya itu termasuk juga tidak termasuk untuk diri sendiri, gitu. Artinya apa? Artinya mestinya ada semacam kehati-hatian agar tidak tersebar. Tapi ketika dia menyebarkan pada satu orang, siapapun dia, itu kalau menurut saya sudah masuk ranah penyebaran, gitu. Ya, karena sudah ada transmisinya, gitu. Ada keluar daerah penguasaannya. Nah, bahkan mestinya kalaupun dia belum sempat menyimpan pada tempat yang tidak mungkin dilihat oleh orang lain, kalau hilang ya secara hukum sebenarnya kalau dia lapor polisi lebih dulu, gitu ya, begitu hilang handphonenya dia lapor polisi. Nah,
bahwa kemudian itu karena ada kesadaran bahwa dia patut menduga ketika hilang itu bisa tersebar gitu. Ya, dia lapor polisi bahwa handphone itu hilang sejak kapan. Nah, itu yang kalau saya perbuatan itu bisa membuat dia lepas dari tuntutan penyebaran itu tadi. Oke, jadi membuat untuk diri sendiri dan membuat untuk dalam hal ini menjadi komoditi gitu, atau dijual, itu menjadi hal yang berbeda, dijual atau disebarkan. Itu menjadi dua hal yang berbeda ya menurut Anda ya? Dua hal yang berbeda. Tapi untuk diri sendiri pun punya konsekuensi menjaganya untuk tidak tersebar gitu. Oke. Mbak Mai, pendapat Anda mengenai hal ini? Ya, sebenarnya kita clear ya bahwa terkait dengan hal itu di pasal 4 udah jelas gitu ada pengecualian soal membuat. Tadi Pak Fikar juga sudah panjang lebar menjelaskan bahwa dia dikecualikan untuk membuat diri sendiri. Nah, terkait dengan perbuatan dia menyebarkan, tadi kalau kata Pak Fikar menyebarkan ke pihak lain, kan kita lihat gitu konteksnya, niatnya tadi Pak Fikar sangat clear gitu menjelaskan bahwa niatnya harus ada kesengajaan untuk menyebarkan. Nah, ketika akhirnya Gisel GA memberikan itu kepada MYD, yang mana sebenarnya sama-sama konten pribadinya mereka, sebenarnya konteks dia mengirimkan ke MYD jelas bukan dalam ranah untuk menyebarkan, sehingga tidak ada gitu pasal-pasal yang dipenuhi terkait dengan pasal 4 itu soal penyebaran ataupun membuat di saat yang terlibat dalam konten tersebut ya mereka pribadi, korespondensi mereka adalah korespondensi pribadi yang sama sekali tidak dikehendaki untuk disebarkan. Maka ketika itu ke publik, terungkap ke publik, maka sebenarnya adalah pelanggaran hak atas privasinya mereka gitu, karena memang sama sekali korespondensi mereka, GA mengirimkan ke ke NYD, lalu kemudian mereka membahas itu konten pribadi, keduanya adalah milik mereka, konten pribadi mereka, yang mana ketika akhirnya komunikasi dilakukan, maka itu komunikasi antar konten mereka pribadi, bukan dalam konteks menyebarkan, karena itu mereka yang terlibat dalam video tersebut, dan itu dilindungi gitu, jadi konsepnya seperti itu. Agak berbeda dengan kalau misalkan pada waktu ada pemilu atau hal-hal politis begitu kan seringkali kita mendapatkan sesuatu yang berupa fitnah atau hoax lalu justru diminta untuk disebarkan atau justru ya itu kita jadi ingin menyebarkan. Ini berbeda ya antara satu yang motivasinya dikirim untuk disebar dengan satu yang dikirim untuk disimpan. Menurut Anda begitu ya? Iya, betul. Tapi terlihatkah ini di hadapan hukum yang mana yang disebarkan dan maksud saya ini kan nalar kita, tidak mungkin dia mau itu disebarkan begitu. Tapi kan dia di depan hukum kalau ini masuk ke dalam, kalau kasusnya berlanjut apalagi masuk ke dalam pengadilan gitu, tidakkah ini harus bisa dijelaskan secara hukum juga? Apakah ada motivasi atau bagaimana gitu, Mbak Maya? Ya, itu terkait dengan perlindungan hak atas pribadi, korespondensi pribadi memang sudah dilindungi oleh undang-undang. Bahkan di undang-undang dasar kita bisa punya hak untuk korespondensi pribadi. Dan yang dilanggar kalau Pak Vika baca keseluruhan diskursus terkait dengan undang-undang pornografi di tingkat pembahasan di undang-undang pornografi gitu di DPR, kita lihat gitu bahwa konten yang dikehendaki oleh undang-undang untuk dilarang adalah penyebaran konten pornografi yang ditujukan untuk kepentingan publik, yang dijual belikan, disebarkan secara luas dan dapat diakses oleh publik. Ketika akhirnya dia digunakan, disimpan dalam konteks pribadi, maka ketika tidak ada niat sama sekali untuk menyebarkan, maka itu tidak bisa dijerat dengan ketentuan pidana. Dan kita lihat gitu konstruksi kasusnya, karena kan kita harus melihat ini dalam kacamata kronologis gitu, kacamata yang komprehensif, bahwa siapapun pemeran dalam video tersebut nggak pernah menghendaki adanya penyebaran tersebut. Maka ketika itu dibuat sekalipun itu adalah untuk kepentingan pribadi, sehingga aparat penegak hukum harus melihat ini secara komprehensif gitu, bahwa kita lihat gitu bahwa GA pun juga terlanggar gitu hak atas privasinya, dia sama sekali tidak menghendaki, maka harusnya dilihat kacamata itu bahwa ada konten pribadinya dia yang justru dipublikasikan oleh publik oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, itu yang harus dicari ketika aparat penegak hukum melihat kasus ini begitu. Nah, itu yang benar, itu yang menjadi pertanyaan banyak orang juga. Kita di sini tidak untuk menilai perbuatan satu orang dan lainnya begitu, tapi kita ingin melihat kalau kasus ini dihadapi seperti apakah hukum akan menyikapinya gitu. Nah, Pak Fikar, di sini justru kita lihat banyak yang mempertanyakan kenapa malah seseorang yang sudah mengalami, bisa dikatakan sudah mengalami penghakiman media sosial juga salah satunya begitu.
justru harus dalam kasus ini menjadi seakan-akan menjadi penjahatnya, padahal ia sudah merasakan dampak yang pastinya tidak ringan juga untuk ia lalui dalam posisi sebagai korban gitu Pak Fikar. Bagaimana hukum bisa melihat hal ini? Tidakkah harusnya melihat sebagai korban, harusnya bisa dilindungi dan lain-lain begitu Pak Fikar? Iya. Kalau kembali ke penerapan hukum pidana kan begini. Untuk dapat menempatkan orang sebagai tersangka gitu ya, atau untuk dapat seseorang itu dihukum karena melakukan tindak pidana, ada 4 hal ya. Yang pertama ada perbuatannya, ya perbuatannya. Yang kedua ada kesalahannya. Nah ini yang orang sering sebut mens rea. Ya kalau di common law itu disebut mens rea, actus reus gitu ya. Kalau perbuatan itu actus reus, ini mens rea, kesalahan. Yang ketiga, jiwanya bisa dipertanggungjawabkan. Ya, dia bukan anak-anak, dia bukan orang gila atau orang yang hilang kesadaran. Yang keempat, tidak ada alasan pemaaf gitu ya. Nah, berkaitan dengan penetapan orang itu, maka harus dilihat juga kan gini, perbuatan yang dilarang dalam undang-undang pornografi adalah penyebarannya, gitu. Ya, penyebarannya. Kalau apalagi kalau ada kesengajaan itu untuk menyebarkan, itu pasti kena, gitu. Nah, saya sependapat bahwa ketika itu dibuat untuk diri sendiri, itu sebenarnya tidak masuk itu hukum pidana tidak bisa mengadili itu ya. Tetapi ketika dia dengan sadar dan patut menduga bahwa ketika dia mentransfer atau mentransmisi kepada dari handphone dia kepada orang lain gitu ya, mestinya itu ada kesadaran juga gitu, ada kesadaran, ada kemungkinan itu juga bisa tersebar ke tempat lain. Itu yang sebenarnya hukum pidana itu menjeratnya dari situ gitu ya. Ketika umpamanya gini, ada kasus-kasus yang lalu itu modusnya seperti itu, ya membuat untuk diri sendiri, tapi kemudian memperlihatkan kepada orang lain atau misalnya kepada orang lain dan kemudian tersebar gitu. Dia tidak sengaja menyebarkan, tetapi terjadi penyebaran itu. Nah karena itu kemudian di dalam putusan-putusan pidana yang lalu adalah itu tadi yang dia kena atau seseorang itu dipersalahkan karena ketidakhati-hatiannya. Padahal dia patut menduga itu bisa tersebar gitu. Ketika dia mentransmisikan kepada orang lain, sekalipun itu pada lawan mainnya umpamanya di dalam satu rekaman itu sekalipun secara pribadi. Tetapi karena dia melewati jalur umum yaitu transfer itu tadi, nah kemungkinan untuk tersebarnya itu ada. Nah itu yang ya, kemudian ada dipakai alasan di dalam beberapa putusan pada kasus-kasus yang lalu ya. Umpamanya pada kasus ada yang pasti orang tahu semua. Nah itu dipersalahkannya di sana gitu. Kenapa pengadilan kemudian menghukum? Karena itu tadi ada ketidakhati-hatian, padahal dia mengetahui atau patut menduga itu bisa tersebar. Itu yang intinya di situ sebenarnya. Nah, apakah ketidakhati-hatian itu saya yakin tidak hati-hati itu tidak masuk dalam salah satu sangkaan pidana begitu, tapi inilah justru yang menjadi hal yang akhirnya bisa menjerat GA dan MYD di sini. Nanti saya akan lanjutkan juga dengan Mbak Mai, tapi kita akan jeda sebentar. Kami akan segera kembali dengan perbincangan.